Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita terambil dari Mazmur 124 ayat 1-8 dengan tema Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pembuka, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat kita menjalani hidup ini, tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Dalam situasi-situasi yang sulit, seringkali kita merasa lemah dan tak berdaya. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Mazmur 124 mengingatkan kita tentang perlindungan dan bantuan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Mari kita menggali firman Tuhan ini, yang akan menguatkan hati kita dan mengingatkan kita untuk senantiasa bersandar pada kuasa-Nya yang ajaib. Ayat 1-2, nyanyian ziarah Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Dalam ayat ini, pemazmur membuka dengan sebuah pengakuan bahwa jika bukan Tuhan yang berpihak kepada mereka, mereka pasti telah binasa. Israel sering menghadapi musuh yang kuat dan ancaman dari bangsa-bangsa sekitar. Namun, Daud menekankan bahwa keberhasilan Israel dalam bertahan hidup bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena pertolongan Tuhan. Ini adalah pengakuan akan ketergantungan total kepada Tuhan. Dalam hidup kita juga sering menghadapi musuh dalam berbagai bentuk, yaitu masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan. Namun, sama seperti Israel, kita harus mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasinya. Ayat 3. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Tafsiran, Daud menggambarkan ancaman musuh dengan sangat jelas. Mereka seperti hendak menelan Israel hidup-hidup. Ini menunjukkan betapa besar dan berbahayanya serangan yang dihadapi Israel. Amarah musuh diibaratkan seperti api yang siap melahap mereka. Dalam kehidupan kita, terkadang kita juga merasakan tekanan yang besar dari berbagai masalah yang kita hadapi, seperti ancaman yang tampaknya tidak mungkin teratasi. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa meski ancaman itu nyata, Tuhan adalah perisai kita. Amarah musuh mungkin menyala-nyala, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 4-5. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Air yang meluap dan sungai yang menghanyutkan menggambarkan situasi yang tak terkendali dan mematikan. Ini adalah simbol dari kesulitan besar yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Daud menggambarkan betapa gentingnya situasi tersebut, tetapi lagi-lagi kita diingatkan bahwa pertolongan Tuhanlah yang menahan air itu. Ketika kita berada dalam badai kehidupan, ketika kita merasa seperti tenggelam dalam masalah yang menghantam dari segala arah, Tuhanlah yang meneguhkan kita. Dia yang menahan air itu sehingga kita tidak hanyut. Ayat 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tafsiran, pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka tidak menjadi mangsa musuh. Tuhan telah melindungi mereka dari kehancuran. Ucapan syukur ini menunjukkan pengakuan akan perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Penting untuk selalu bersyukur atas setiap bentuk perlindungan yang Tuhan berikan, meskipun terkadang kita tidak menyadarinya. Banyak bahaya yang mungkin mengancam, tetapi Tuhan yang setia selalu menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita lihat atau sadari. Ayat 7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Tafsiran, Daud menggunakan gambaran burung yang terlepas dari jerat untuk menggambarkan pembebasan Tuhan. Jerat yang putus melambangkan penghancuran dari jebakan musuh. Kita sering merasa terperangkap dalam masalah atau dosa. Tetapi Tuhan adalah yang mematahkan jerat itu dan membebaskan kita. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa Tuhan dapat membebaskan kita dengan cara yang ajaib dan tak terduga. Ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tafsiran, ayat ini merupakan klimaks dari Mazmur ini. Tuhan yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi.
Dengan kata lain, Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk situasi-situasi kita yang paling sulit. Nama Tuhan memiliki kuasa yang besar, dan pertolongan kita datang dari Dia. Kita bisa percaya sepenuhnya bahwa dalam setiap kesulitan, kita memiliki Tuhan yang berkuasa yang akan menolong kita. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa dalam segala situasi, kita harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan utama kita. Refleksi mendalam dari Mazmur 124. Itu mengajak kita untuk merenungkan bahwa manusia memiliki batas. Ketika menghadapi bahaya, insting kita adalah melawan atau lari. Tetapi ada saat-saat di mana kedua pilihan tersebut tidak efektif. Daud dengan jelas menyatakan bahwa jika bukan Tuhan yang berpihak pada Israel, maka mereka pasti sudah binasa. Ini adalah pengakuan akan keterbatasan manusia. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mencoba menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan dan kecerdasan kita sendiri. Namun kita gagal menyadari bahwa tanpa Tuhan, semua usaha itu akan sia-sia. Dalam merenungkan hal ini, kita dipanggil untuk rendah hati dan mengakui bahwa pertolongan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Pengalaman hidup mungkin telah mengajarkan kita bahwa kebebasan, kesuksesan, dan keselamatan tidak bisa diraih semata-mata oleh upaya manusiawi. Ada titik di mana kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Daud menggunakan metafora burung yang terlepas dari jerat untuk menggambarkan pembebasan yang Tuhan berikan. Jerat di sini dapat melambangkan berbagai bentuk penjara dalam hidup kita, ketakutan, dosa, masalah yang tampaknya tak terpecahkan, atau hubungan yang merusak. Ada saat-saat di mana kita merasa seperti terjebak, tidak dapat bergerak maju, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Namun, Mazmur ini memberikan janji bahwa Tuhan akan memutuskan jerat itu. Ketika jerat dosa atau masalah putus, kita tidak hanya dibebaskan dari situasi yang buruk, tetapi kita juga dipulihkan untuk hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Refleksi dari bagian ini mengajarkan bahwa pembebasan Tuhan tidak hanya fisik tetapi juga rohani. Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang mengikat kita secara spiritual, membawa kita ke dalam kebebasan sejati. Ayat terakhir dari Mazmur ini menyatakan dengan tegas, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nama Tuhan yang disebut dalam ayat ini bukan sekadar identitas, tetapi mewakili seluruh karakter dan kuasanya. Ini adalah jaminan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Langit dan bumi, yang begitu luas dan kompleks, adalah karya ciptaannya. Jika Dia bisa menciptakan dan menopang alam semesta, betapa lebih mudah baginya untuk menopang hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bimbang dan ragu akan pertolongan Tuhan, terutama saat kita menghadapi masalah yang tampaknya tidak kunjung selesai. Namun, Mazmur ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu konsisten dalam pertolongannya. Dia tidak pernah gagal. Mungkin solusi yang kita harapkan tidak datang secepat atau dengan cara yang kita inginkan. Tetapi pertolongan Tuhan selalu hadir pada waktu dan cara yang tepat. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan iman, Mazmur 124 mengajak kita untuk terus mengandalkan Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. Setiap kali kita merasa terjebak, baik oleh dosa, masalah, atau keadaan, kita dapat dengan yakin mengingat bahwa Tuhan adalah pembebas yang setia. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam ketidakmampuan kita, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Kesimpulan, Mazmur 124 adalah sebuah nyanyian syukur atas kuasa Tuhan yang melindungi dan membebaskan. Ketika kita menghadapinya dengan refleksi mendalam, kita diingatkan akan keterbatasan kita dan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam setiap badai dan jerat kehidupan, kita dapat berpegang pada janji bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan, Sang Pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin.